Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, hari ini Uma ingin bahas tentang perbaiki diri kita ya. Momentum Ramadan, uh, Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Syahrul bulan di mana kita mau jadi orang yang baru. Bulan di mana kita mau jadi orang yang ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman merenung, aku tuh yang masih buruk dalam aku tuh apa ya? Oh, selama ini temperamen. Oh, selama ini kalau ngomong tuh suka ceplas-ceplos nyakitin orang. Oh, selama ini tuh suka kalau janji jarang ditepati misalnya. Jadi teman-teman merenung dan teman-teman berpikir, aku mau perbaiki apa ya dalam diriku ini yang aku mau fokus dan aku mau perbaiki gitu. Secara akhlak atau secara ibadah. Mau lebih baik daripada hari-hari yang kemarin apa ya? Oh, biasanya puasanya Senin Kamis misalnya. Mau deh coba sekali-kali tambah puasa ayam mulbit 3 hari di bulan suci, 3 hari setiap bulan. Atau bahkan puasa Daud misalnya. Atau teman-teman yang duhanya masih bolong-bolong. Enggak. Aku mau setelah Ramadan, karena tanda diterimanya amal ibadah di bulan suci Ramadan adalah engkau menjadi diri yang lebih baik dan istiqomah dalam kebaikan itu. Jadi berpikir, kayaknya salat duhanya harus rutin deh nih, gitu. Menjadi satu kebutuhan, nggak boleh tinggal atau tahajudnya atau sebagainya. Tiap orang tuh beda-beda standarnya teman-teman semua. Jadi ambil satu waktu teman-teman merenung atau teman-teman tulis, aku mau melakukan perbaikan apa ya? Kalau secara akhlak, aku maunya punya karakter yang baru, karakterku tuh begini. Kalau secara ibadah, aku mau punya karakter atau ibadah yang nggak ditinggalin, sunnahnya adalah yang ini gitu. Jadi teman-teman berpikir mau sesuatu yang lebih baik apa, dalam hal apa nanti di Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, hari ini pembahasan kita mengenai memperbaiki diri di bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baru. Umum mau mengajak teman-teman semua untuk merenung, ya. Saat ini teman-teman renungi usia teman-teman semua. Mungkin ada yang masih 19 tahun, 20 tahun, ada yang 25 tahun, 27 tahun, atau teman-teman yang di luar pesantren udah 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun, 60 tahun, dan sebagainya. Kita coba renungi teman-teman semua. Lama juga ya kita hidup ya. Kita hidup udah belasan tahun, udah puluhan tahun, lama juga ya hidup ya. Dan teman-teman renungi apa-apa aja yang udah kita lewatin sejauh ini. Mulai dari semua kebahagiaan, semua air mata, dan renungi betapa indah ya cara Allah mendidik kita. Syahrul Ramadan tuh syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Jadi teman-teman merenung, indah ya cara Allah mendidik kita. Uma mau cerita sedikit sama teman-teman semua. Dan berterima kasih kepada Allah karena Allah mendidik Uma dengan caranya ya. Uma dulu main film tahun 2008 ya teman-teman semua. Main film Islami. Wah, tiba-tiba dalam satu waktu dan bertahun-tahun lamanya, hidup Uma tuh penuh dengan pujian, dipuji setinggi langit. Karena Uma kayaknya pada saat itu satu-satunya yang pakai jilbab panjang deh gitu ya. Jadi orang, wah soleha banget, wah bidadari, Masya Allah. Hidup dengan penuh pujian dan terbiasa bertahun-tahun dengan pujian. Tiba-tiba ada satu waktu di mana haters mulai datang gitu ya. Ada haters dan akhirnya tiba-tiba ada perkumpulan haters gitu. Shock gitu. Yang biasanya hidup dengan penuh pujian, dengan penuh sanjungan, tiba-tiba ada haters, ada yang ngata-ngatain. Ada yang memberikan fitnah, ada yang menjelek-jelekan dan sebagainya. Sempat shock gitu. Dan fase yang dilalui adalah sedih. Kok kok ada orang ngomong begini ya? Kok ada orang sejahat ini? Kan saya nggak lakukan kejahatan apapun. Kenapa ada orang begini? Setelah sedih marah. Ya Allah, pokoknya balas orang-orang yang jahat ya Allah, orang-orang yang mengatakan hal-hal yang seperti ini balas ya Allah. Aku tuntut di akhirat marah. Sampai akhirnya dalam satu stage, satu level yang ya udah gitu. Akhirnya jadi ketawa dan masya Allah. Alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kita perlu untuk orang-orang memberikan kritik, perlu untuk orang-orang nggak suka, untuk membuat kita tetap membumi dan membuat kita mengkoreksi. Memang mungkin ada kesalahan yang harus kita perbaiki gitu. Jadi indahnya cara Allah mendidik manusia ini dengan cara-cara yang kadang-kadang kita nggak suka, tapi membawa perubahan yang sangat baik untuk kita. Jadi kadang-kadang harus merenung dulu sih dan indah banget cara Allah ngajar kita untuk membuat kita punya akhlak atau sifat tertentu. Kadang-kadang dikasih nggak enak dulu untuk membuat kita jadi lebih tawadu, untuk membuat kita jadi lebih bergantung pada Allah, untuk membuat kita jadi lebih sabar gitu. Atau kadang-kadang teman yang nggak ada di pondok ya, suaminya misalnya yang temperamen atau ibunya tukang marah-marah atau berantem terus. Ternyata itu cara Allah ngedidik kita untuk buat kita jadi pribadi yang sabar.
dan tahu bagaimana cara ngadepin orang misalnya. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini yang berjudul memperbaiki diri, maka ada masa di mana kita harus merenung, mengingat-ingat tentang apa yang sudah kita lakukan selama belasan atau puluhan tahun ini. Dan apa yang mau kita perbaiki, apa yang mau kita jadikan diri kita lebih baru dibandingkan bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Udah berapa tahun teman-teman hidup? Ada di antara teman-teman yang di sini gabung, hidupnya udah usianya 60 tahun lebih ya. Berarti teman-teman termasuk golongan orang yang disebut oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melewati umur tersebut. Jadi bonus. Kalau umurnya udah 60 tahun ke atas, udah bonus. Karena umurnya umat Rasulullah selesai di 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah berusia 60 tahun ke atas, maka sudah seharusnya semakin mengingatkan diri akan kematian. Yang bisa aja tiba-tiba datang. Seperti Ayah Umar selalu bilang, Ayah Umar meninggal mendadak di usia 63 tahun. Nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba mendadak aja terkena serangan jantung. Kalau di antara teman-teman yang usianya 40 tahun, berarti teman-teman termasuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Masa mengandung sampai menyapih selama 30 bulan, sehingga sampai dia berusia dewasa dan umurnya 40 tahun. Maka dia berdoa. Doanya apa teman-teman semua? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Ketika usianya sudah 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam surah Al-Ahqaf 15, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhai, dan berikanlah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Umar selalu bilang usia 40 tahun, walaupun mungkin sebagian teman-teman di sini pelajar usianya 20 tahunan ya, masih jauh gitu. Tapi ternyata nggak jauh ya, cepat banget waktu berjalan. Kayak ibarat naik pesawat, nah 40 tahun tuh udah di atas tuh. Setelah 40 tahun teman-teman akan landing. Jadi orang-orang usia 40 tahun dianjurkan berdoa, ya Allah berikan aku petunjuk supaya bisa mensyukuri nikmat-Mu. Selama puluhan tahun hidup, juga teman-teman yang usianya 20 tahunan. Sudah 20 tahun hidup, ya Allah ajarkan aku caranya bersyukur ya Allah. Bersyukur ya Allah atas semua kebaikan, semua nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Teman-teman baru bisa bersyukur tuh kalau sesuatu itu hilang dari teman-teman semua. Baru teman-teman bisa bersyukur. Kalau sesuatu itu masih ada, teman-teman menyepelekan. Contoh, Uma tuh baru merasakan nikmatnya kebersamaan keluarga pada saat Uma merantau sendirian ke Jakarta. Pada saat itu umur Uma 16 tahun ya. Selama ini, aduh di rumah pusing. Tiap hari ibu tuh selalu berisik. Ayo bangun, bangun. Sekolah, jangan telat. Bangun, aduh berisik banget gitu. Setiap hari rebutan kamar mandi sama adik-adik. Aku dulu yang ke kamar mandi, aku dulu. Setiap hari rebutan makanan. Aku mau ayamnya, pahanya. Setiap hari rebutan. Itu Uma pusing pada saat itu. Gak suka banget, berisik banget di rumah gitu. Tiap hari disuruh mandi dengan ayo mandi disuruh bangun dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya Uma pindah ke Jakarta sendirian umur 16 tahun, tinggal di kosan sendirian. Sunyi senyap. Disitulah baru menyadari arti tentang kebersamaan. Mensyukuri bahwa kebersamaan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Berkumpul bersama keluarga adalah sesuatu yang sangat mahal. Makanya ada lagunya ya, harta yang paling berharga adalah keluarga, ya kan? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kadang-kadang kalau kita sudah berada dalam lingkungan itu, aduh sebel deh gitu. Tapi kalau udah sendiri, udah merantau jauh nih, baru ngerasa harta yang paling berharga adalah kebersamaan bersama dengan anggota keluarga, gitu kan? Balik lagi teman-teman semua, diajarkan kita berdoa oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf 15, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk bisa mensyukuri
Jadi dalam hari-hari itu mikir, ya Allah, nikmatmu yang mana lagi yang aku dustakan, ya Allah, terlalu banyak. Nikmat bisa nuntut ilmu. Itu kan sesuatu yang disyukuri ya, teman-teman semua. Di antara ribuan orang, daftar di Maskal Hufaz, kalian yang kepilih. Bisa belajar Quran, bisa fokus. Yang lain-lainnya pengen belajar, nggak bisa, harus kerja, banting tulang, ya, untuk bisa dapat uang untuk bantu menafkahi keluarga. Di antara orang-orang ini pengen belajar Quran seperti kalian fokus, tapi nggak bisa. Kewajibannya udah banyak, mesti ngurusin anak, ngurusin suami, nggak bisa. Nikmat sekali menuntut ilmu itu teman-teman semua. Bersyukur kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh belajar misalnya. Bersyukur pada Allah teman-teman dikasih anak di saat banyak orang-orang di luar sana yang nggak punya anak. Maka didik anak itu dengan sebaiknya, jangan dimarah-marahin dengan kata-kata kasar atau dipukul dan sebagainya. Banyak orang yang merindukan tangisan anak-anak yang engkau kesalkan itu. Sebagaimana Umar dulu pernah sangat ingin mendengarkan anak itu nangis ya. Apa-apa yang kita benci, kita keselin ternyata dirindukan oleh banyak orang gitu. Jadi balik lagi, kalau mau jadi diri yang lebih baik, Allah sudah ngajarin doanya. Salah satunya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Bersyukur, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dikasih kesempatan menuntut ilmu. Terima kasih, ya Allah. Dikasih tempat tinggal. Kasih tempat tinggal ini, Masya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dikasih atap ya, rumah. Bisa terlindung dari panas, dari hujan. Bisa tidur bersama dengan anak-anak. Itu kan kenikmatan, teman-teman semua. Bisa ngobrol sama suami, misalnya itu kenikmatan loh. Nggak semua orang bisa ngobrol sama suaminya. Ya kadang-kadang rumah tangga tapi hidup masing-masing gitu. Bersyukur teman-teman semua. Atas semua yang terjadi dalam kehidupanmu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih dikasih sedih karena dari situ aku belajar bersyukur. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Agar aku bisa berbuat kebaikan. Itu doanya. Agar aku bisa berbuat kebaikan yang Kau ridhoi. Jadi, teman-teman mikir, saya ini hidup ada manfaatnya nggak sih untuk orang lain gitu. Ada orang hidup tapi nggak hidup dia. Hidupnya karena nggak pernah memberikan arti untuk siapapun. Padahal dalam Islam dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Mau cerita sedikit teman-teman semua. 2 hari lalu ya, teman-teman dari Indonesia ini datang ke Mesir. Ada Ari Untung dan istrinya Venita Ari, ada Ricky Harun dan istrinya, ada Bang Rizal Armada dan istrinya gitu. Mereka datang ke Mesir untuk volunteer, ya, relawan untuk bantu orang-orang Palestina. Terus Uma tanya, kenapa sih mau jadi volunteer, mau jadi relawan tuh kenapa gitu? Ngurusin orang tuh kenapa sih, ngapain sih gitu? Padahal diri sendiri juga kita sibuk ya. Kita mau kerja, kita ninggalin anak kan kalau pergi untuk urusan-urusan gitu kan ninggalin anak, ninggalin kerjaan, ninggalin job-job yang mungkin duitnya banyak gitu. Kenapa sih capek-capek mau jadi relawan gitu? Terus mereka bilang karena jadi relawan itu nagih ya. Membuat orang lain bahagia itu sesungguhnya adalah kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Karena kita merasa diri kita bermakna. Diri kita dibutuhkan. Maka umat teringat dengan nasihat Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang terbaik itu adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain itu teman-teman semua nggak cuma secara uang, tapi juga secara ilmu, secara tenaga ya, dengan jadi relawan. Di Mesir ini kemarin baru dapat cerita. Uma minta izin ya nanti kata seorang guru di Maskal Hufaz di sini. Mungkin nggak bisa ikut sampai akhir nanti pertemuan sama Uma. Kenapa? Karena saya ngurusin ini. Sekarang di Mesir ini udah mulai banyak karena Ramadan kan. Udah mulai banyak orang-orang yang siapa murid-murid pelajar-pelajar agama yang kesulitan keuangan, yang ada hutang atau yang perlu uang. Ayo di data namanya nanti kita akan bagi-bagiin uang buat kalian semua gitu. Jadi para muhsin ini orang-orang baik ini membantu para pelajar-pelajar agama teman-teman semua. Siapa yang kesulitan, siapa yang kesulitan, siapa yang punya utang, siapa yang sakit orang tuanya, siapa yang perlu bantuan finansial itu didata anak-anaknya terus dikasih gitu. Jadi itu salah satu bentuk kebaikan ya teman-teman semua. Jadi dalam hidup kita ini nggak hidup untuk diri kita sendiri teman-teman semua. Kita hidup untuk bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain itu untuk siapa saja? Untuk anak, untuk pasangan, untuk ayah ibu. Jangan berpikir kalau teman-teman bisa berbuat baik untuk banyak orang itu baik, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman adalah orang yang memang skopnya lingkungannya adalah berbuat baik untuk keluarganya, itu juga berbuat baik untuk orang lain juga sama. Seorang ibu pernah cerita, pernah ceritakan pada teman-teman semua sambil nangis. Ibunya sudah tua, punya ibu umur 90 tahun. Ibu ini mungkin umurnya juga udah 60 tahun ya. Punya ibu umurnya 90 tahun. Beliau cerita sambil nangis. Susahnya ya Allah, aku berbakti pada orang tuaku. Orang tuaku ini sudah demensia, kerjanya kabur-kabur terus. Demensia itu udah lupa-lupa teman-teman semua.
susahnya ngerawat orang tua yang sakit ini ya Allah. Apalagi ketika saya di masa kecilnya orang tua ini sering mukulin ya. Jadi punya memori yang buruk. Jadi benci gitu kata orang ini. Bahkan waktu kecil aku sering bilang ya Allah orang tuaku mati aja deh sekalian gitu. Karena jahat gitu. Selama pengasuhan tuh jahat gitu. Nggak bisa sembuh hatiku. Kamu mau bilang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan anak yang tapi berbuat baik pada orang yang nggak baik pada kita itu hal yang luar biasa. Dia sedang melakukan Al-Ahqaf 15. Hafalin doanya, mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan padaku dan pada orang tuaku dan supaya aku bisa berbuat kebaikan yang kau ridhoi. Seorang ibu, Umam hari ini banyak kasih contoh nggak apa-apa ya teman-teman semua biar relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain lewat kisah-kisah ini. Seorang ibu umurnya 70 tahun. Uma datang pada saat safari dakwah dan beliau bilang, Umoki, saya nih ya udah 30 tahun jadi ketua majelis taklim. Ketika saya bilang saya mau udahlah selesai lah, tapi teman-teman nggak mau, tetap saya jadi ketua majelis taklim. Memang ibu kegiatannya apa aja? Ya tiap hari beliau udah panti asuhan gitu ya, beliau ngurusin orang-orang ODGJ gitu-gitulah. Terus Oma bilang, kenapa ibu hari-harinya sibuk banget? Saya tuh kalau nggak ngelakuin sesuatu untuk umat ya, untuk orang itu kayak saya ngerasa ngapain saya hidup ya? Nggak ada manfaatnya buat apa gitu. Jadi kebahagiaan saya tuh, Ustaz Zoki katanya, kebahagiaan saya itu adalah biar apa membuat orang lain bahagia. Kebahagiaan saya adalah ketika saya bermanfaat untuk orang lain, saya merasa diri saya bermakna, diri saya hidup, diri saya bermanfaat gitu. Jadi Uma dan kita semua punya program-program kebaikan buat teman-teman semua. Program-program kebaikan yang mau kita lakukan tuh apa gitu. Hidup kan nggak melulu soal diri sendiri gitu ya. Berbuat kebaikan untuk anakmu, untuk keluargamu, untuk orang yang lebih besar misalnya, untuk teman-teman kita di Palestina, lakukan sesuatu kebaikan yang Allah ridhai. Dan doa tersebut dilanjutkan, dan berikanlah aku kebaikan yang mengalir sampai anak cucuku. Artinya amal-amal jariah. Teman-teman apa yang mau teman-teman lakukan? Amal-amal jariah teman-teman tuh apa? Misalnya kayak amal jariah yang teman-teman lakukan ya, sesuatu yang terus mengalir walaupun teman-teman udah nggak ada. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Misalnya teman-teman wakaf Quran kah? Atau teman-teman bantu pembangunan pesantren, pembangunan masjid, walaupun cuma sedikit. Allah nggak lihat secara kuantitas, tapi Allah lihat betapa ikhlas dirimu. Gitu. Buat program-program kebaikan itu. Ingat syahrul Ramadan itu syahrul jud, bulannya kedermawanan. Bulan kedermawanan. Para pelajar, para murid di sini, kalian kan orang yang dapat bantuan ya dari para donatur. Tapi boleh nggak kalian juga berpikir, aku juga mau dong sedekah. Walaupun dengan sebutir kurma. Kasih temennya makanan berbuka puasa. Walaupun dengan sebutir kurma. Uma selalu bilang sama teman-teman semua di Mesir ini orang nabung 1 tahun untuk ngasih makanan berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan gak ada orang kelaparan karena semua orang bagi-bagi makanan di jalan-jalan. Di rumah-rumah dibuka. Ayo siapa? Hari ini 200 orang makan di rumahku. Buka makan untuk buka puasa. Restoran-restoran, sebagian restoran gratis untuk orang buka puasa. Gitu. Teman-teman sekarang berpikir, aku di bulan suci Ramadan mau ngasih sedekahnya apa bentuknya ya? Yang bisa ngasih makanan orang buka puasa. 1 butir kurma mungkin. 1 gelas air mungkin. Ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Dan sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Nah ini yang mau kita bahas agak lebih banyak ya teman-teman semua. Perbaiki diri itu adalah termasuk bagian dari bertobat kepada Allah SWT. Hijrah ya, berhijrah menjadi diri yang lebih baik. Nah teman-teman semua, tadi itu doa untuk teman-teman yang usianya sudah 40 tahun. Walaupun kita bisa baca juga doa itu dalam keseharian. Kalau kita lihat, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika seseorang usianya udah 40 tahun, mungkin ini nggak relate sama teman-teman, karena beberapa teman sebagian besar umurnya 20 tahunan, tapi teman-teman nggak apa-apa, teman-teman bisa dengar ini. Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi ya, ketika seseorang usianya sudah 40 tahun, akalnya dan pemahamannya udah sempurna. Biasanya kalau orang umur udah 40 tahun, dia nggak bisa lagi tuh berubah kebiasaannya. Jadi 40 tahun itu adalah titik seseorang, kalau dia buruk di 40 tahun, buruk seterusnya. Kalau dia baik di 40 tahun, baik seterusnya. Umumnya begitu. Jadi, ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, harus memperbaharui tobat dan tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat. Itu untuk 40 tahun. Bagaimana kalau di antara kita sudah muncul uban? Uban ini disebut di dalam Al-Quran, teman-teman semua. Surah Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian Allah menjadikan dalam keadaan lemah itu menjadi kuat. Dari lemah, dari kecil, kuat. Jadi remaja yang kuat. Kemudian dia menjadikan kamu lemah lagi. Jadi orang yang tua, sepuh gitu ya. Dan kembali dan menjadi orang yang beruban. Dia menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah mengetahui lagi Allah Maha Kuasa. Ya, jadi
Allah udah ingetin tuh fase kehidupan kalian nanti. Sekarang kalian ini, teman-teman sekalian, mayoritas ini kalian dalam kondisi yang lagi kuat. Pemuda, pemuda itu kuat ya. Masih bisa belajar, masih bisa menyerap segala macam informasi, kesempatan luas membentang. Tapi proses masa muda ini nggak panjang, teman-teman semua. Ada satu titik nanti teman-teman akan berada dalam satu fase dan terus teman-teman lihat ke belakang. Dan mudah-mudahan ketika teman-teman lihat ke belakang, teman-teman akan mengatakan, makasih ya diriku yang sudah menghabiskan masa remaja dengan begitu produktif, dengan begitu indah, dengan cerita yang perjuangan yang luar biasa, masa remaja yang suci, yang bersih. Nah, itu luar biasa tuh. Tapi ada orang yang di satu titik balik ke masa lalu dia mengatakan, ya Allah, masa remajaku banyak hal yang kotor ya, banyak hal yang maksiat. Tapi sekarang nggak ada kata telat ya untuk memperbaiki diri ya teman-teman semua. Tapi sekarang insya Allah yang masa lalu bertahun-tahun itu aku akan balas dengan sisa umurku yang sekarang untuk jadi orang yang lebih baik ya Allah. Allah akan lihat di akhirnya ya teman-teman semua. Allah lihat di akhirnya. Seorang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat benci Islam, ingin bunuh Nabi, di akhir-akhir hidupnya ya, menjelang usia dewasa dan usia tuanya, itu berkhidmat untuk agama Allah SWT. Beliau membalas semua keburukan beliau di masa lalu dengan berkhidmat penuh kepada agama Allah SWT. Sehingga Allah muliakan dengan jasadnya bersebelahan dengan jasad Nabi. Jadi kalau kita datang ke Masjid Nabawi, lagi mau ziarah ke kubur Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Umar. Gitu. Sebelahan kuburnya. Betapa Allah muliakan beliau. Padahal beliau punya masa lalu yang kelam. Sama kayak kita semua di sini, teman-teman semua. Gak semua orang punya masa lalu yang bersih. Ada 200 lebih para penghafal Quran di sini. Gak semua orang di sini punya masa lalu yang bersih. Kita sempat terjatuh dalam dosa. Kita sempat melihat mungkin sesuatu yang gak pantas untuk dilihat. Kita sempat melakukan sesuatu yang gak boleh untuk dilakukan. Gak semua orang bersih. Tapi kita menjadi orang baik. Ini jadi titik balik dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang baik. Ramadan, Syahrut Tarbiyah, bulannya pendidikan, menjadi orang baik. Masa muda yang teman-teman lakukan sekarang adalah masa muda tuh usia berapa sih? 15 sampai 60 tahun tuh. Usia-usia kuat. Masih masa muda tuh. Usia-usia kuat sebetulnya. Masa-masa kuat ya. Jadi mudah-mudahan Allah bantu teman-teman untuk memaksimalkan ibadah. Teman-teman lihat surah Fatir ayat 37. Fatir ayat 37. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Jadi teman-teman semua, Allah sudah banyak memberikan peringatan ya kepada kita, termasuk uban itu peringatan tuh. Anak-anak muda tuh sekarang sudah banyak ubannya, apalagi orang-orang yang lebih tinggi usianya, itu peringatan. Peringatan untuk cepat balik sama Allah SWT lagi, waktunya nggak panjang. Di antara kalian sekarang masih berpikir, aduh, dari tadi yang Uma sebutin nggak ada usiaku. Aku nggak 60 tahun, aku nggak 40 tahun, aku belum beruban, belum. Aku masih muda. Teman-teman merasa teman-teman masih muda. Ya, maka apakah teman-teman merasa bahwa usia-usia muda ini adalah bukan usia-usia untuk balik kepada Allah SWT? Teman-teman patut bersyukur di antara anak-anak muda di luar sana yang memilih jalannya untuk bersenang-senang, menghabiskan waktunya dengan main-main, teman-teman dipilih orang-orang pilihan oleh Allah untuk menghabiskan masa mudanya dengan menyucikan dirinya di pesantren. Hari-harinya ngafalin Quran. Beruntung teman-teman semua. Bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur karena teman-teman dipilih oleh Allah untuk merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Jadi usia-usia muda bukan berarti nggak introspeksi diri. Teman-teman lihat surah Luqman ayat 34. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi aradin tamut, innallaha alimun khabir. Luqman ayat 34. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di muka bumi ini dia akan mati. Maka sungguh Allah Maha mengetahui. Masa muda bukan jaminan teman-teman semua. Banyak sekali orang-orang meninggal dan sakit di masa mudanya. Jadi jangan berpikir usia saya masih muda nanti aja memperbaiki diri. Enggak. Mau cerita sedikit sama teman-teman semua. Di Mesir ini kemarin kita buat program pengkaderan dai. Anaknya sehat Masya Allah. Tiba-tiba Uma dapat kabar masuk ICU. Dan sekarang dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu sekarang sudah cuci darah dan sudah stadium 5 penyakitnya. Mendadak, sangat mendadak. Ketika Uma datang mengunjungi beliau di ICU di Mesir ini,
Kemudian beliau katakan, sehat ya, semangat ya untuk sembuh ya. Beliau katakan, nggak apa-apa Uma, aku ini nggak ada apa-apanya lah dibanding orang-orang Palestina sana. Insya Allah bisa sembuh, insya Allah. Jadi punya semangat sembuh yang kuat. Tapi yang Uma ingin garis bawahi, kapanpun kita bisa dalam keadaan lemah teman-teman semua. Gak ada waktu lagi buat kita untuk kita mau jadi orang yang lebih baik. Pepatah mengatakan, Uma selalu mengatakan hal ini pada teman-teman semua. Hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin, kita termasuk orang yang terlaknat. Hari ini sama seperti orang kemarin, termasuk orang yang normal biasa. Tapi kalau hari ini lebih baik dibandingkan dengan dengan diri kita yang kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Jadi engkau harus membuat versi dirimu lebih baik dibandingkan dengan dirimu yang sebelumnya. Sekarang teman-teman akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka teman-teman buat target, aku mau lebih baik dalam bidang apa ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, setelah kita tahu tentang berbagai macam tingkatan usia ini, maka caranya adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa muda ini, teman-teman semua. Ya, ingat bahwa seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Teman-teman pernah lihat nggak di YouTube orang mati ketika lagi baca Quran? Kenapa? Karena hari-harinya baca Quran. Kenapa orang mati dalam keadaan sujud? Karena hari-harinya banyak sujudnya. Gitu, teman-teman semua. Jadi, sebelum kita menyesali hari-hari yang sudah lewat, kan waktu berjalan cepat banget ya, teman-teman semua. Teman-teman sekarang sudah masuk bulan Februari. Ini ntar lagi wisuda Quran nih. Sudah setengah tahun perjalanan bersama dengan Quran. Sebentar lagi wisuda, sebentar lagi teman-teman ninggalin Maskal Hufaz. Tinggalin pesantren. Waktu terus berjalan. Jangan sampai kita jadi orang yang menyesali masa lalu kita, teman-teman semua. Sebagaimana kalau kita tahu ya, dalam kehidupan kita, segala sesuatu dimintai pertanggungjawabannya kan. Teman-teman ikut organisasi, biasanya kan ada laporan pertanggungjawaban ya kan. Teman-teman yang jadi karyawan, teman-teman yang kerja, biasanya dimintai pertanggungjawabannya kan dengan laporan-laporan rutin ya kan. Para pejabat-pejabat dimintai pertanggungjawabannya, laporan pertanggungjawabannya. Sama kayak kita juga. Kita hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah kedua kaki seorang hamba beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya, umurmu selama ini kamu habiskan buat apa? Untuk baca Quran, untuk nonton drama Korea, atau untuk TikTokan terus-terusan? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ilmu yang sudah engkau dapatkan engkau amalkan? Engkau kan punya ilmu nih, ilmunya sudah diamalkan belum? Lewat perbuatanmu atau lewat engkau mengajar, udah diamalkan belum ilmunya? Ilmu yang sudah Allah berikan kepadamu berefek nggak untuk membuatmu lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Atau ilmu yang sudah Allah berikan kepadamu justru membuat engkau jadi sombong, merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa lebih tahu, sehingga bisa mengolok-olok orang lain, atau ilmunya nggak berbekas sama sekali. Jadi pertanyaan yang berikutnya ditanyakan adalah ilmu yang sudah engkau dapatkan itu engkau amalkan nggak? Engkau ajarin lagi nggak? Terlihat nggak dalam akhlakmu? Ketiga ditanya, engkau kan punya harta, uangmu itu kau dapatkan dari mana? Dari korupsi, dari curang, dari mana hartanya? Dan dibelanjakannya, dikeluarkannya untuk apa? Hartanya dikeluarkannya untuk apa? Terus ditanya lagi, tubuhmu yang sudah Allah kasih, tubuhmu itu, kau gunakan buat apa? Kau usangkan untuk apa? Kau habiskan tubuhmu itu untuk apa? Itu dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, ditanya oleh Allah SWT nanti di hari akhir. Umurnya ngapain aja sih? Selama puluhan tahun ini ngapain? Umar waktu datang ke Mesir tahun 2008, pertanyaan pertama dari anak-anak Mesir, kamu udah hafal Quran berapa juz? Di situ Umar ngerasa malu dan ngerasa ditampar ya. Karena selama ini nggak ngafalin Quran. Di tahun 2008 itu belum ngafalin Quran. Ya ngafalin Quran di sekolah tapi hafalan-hafalan biasa gitu, bukan bukan konsisten ngafalin Quran. Dia tanya anak umur 8 tahun, 9 tahun, kamu udah hafal Quran berapa banyak? Boro-boro ngafalin Quran. Baca Quran aja bisa secara bata-bata misalnya ya. Jadi umurmu kamu gunakan buat apa? Puluhan tahun ini udah hafal berapa banyak Quran? Udah puluhan tahun ini sholat ngerti nggak artinya? Bacaan sholat yang kau baca setiap hari itu ngerti nggak artinya? Sudah puluhan tahun hidup, engkau doa tuh ngerti nggak sih artinya? Pahami nggak sih apa sih artinya? Gitu. Atau agama warisan aja. Orang tua Islam ya saya Islam, lingkungan Islam ya saya Islam gitu. Nggak mendalami agama. Umurnya untuk apa dihabiskan? Jangan kebanyakan main-main ya teman-teman semua. Jangan kebanyakan sosmed. Kita ini penyakit besar di Indonesia ini adalah sosmed. Beneran. Indonesia ini pengguna sosial media nomor 4 terbanyak sedunia. Nggak ada orang nggak punya sosmed di Indonesia. Kalau kita pikir-pikir,
untuk teman-teman yang di luar pesantren ya, di pesantren kan nggak pegang handphone. Kalian menghabiskan waktu dengan handphone tuh berapa jam teman-teman semua? Itu penyakit besar, addicted. Kalian akan sibuk untuk posting, komen orang apa ya, orang like apa enggak ya, boleh kalau itu bagian dari kerjaanmu itu boleh, tapi enggak melulu hidup kita dengan sosmed teman-teman semua, gitu ya. Umurmu untuk apa engkau habiskan? Ilmunya, engkau kan punya ilmu, engkau kan sekolah, teman-teman kan sekolah, teman-teman punya ilmu agama pun punya ilmu dunia kan. Seseorang berilmu, semakin berilmu seseorang, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmunya barokah nggak? Ilmu barokah itu apa? Semakin kau belajar, semakin kau cerdas, semakin kau takut pada Allah. Orang berilmu itu semakin dia berilmu, semakin takut kepada Allah SWT. Gitu. Kemudian hartanya. Hartanya hati-hati. Uma kemarin pergi ke satu negara, dan ini hal simple ya, hal simple yang nggak semua orang lakuin gitu. Kita beli, ini cerita sederhana, kita beli gantungan kunci teman-teman semua. Dengan harga yang sangat murah. Terus kata pedagangnya, ambil aja nih. Ambil aja banyak-banyak. Akhirnya teman-teman satu travel itu ambil banyak ini gantungan kunci. Sudahlah kita semua di bis. Terus tiba-tiba dia bilang gini, bis-bis jangan jalan dulu ya gitu. Kenapa Bu gitu? Saya mau ngembaliin satu gantungan kunci. Padahal jalannya jauh banget dari bus ke tempat belanja itu jauh gitu. Saya mau ngembaliin ini, tolong tunggu sebentar ya, tolong ya gitu. Satu gantungan kunci yang harganya murah meriah itu, ketakutan beliau gitu. Karena mengambil yang bukan haknya teman-teman semua. Jadi beliau bilang, saya mau balikin dulu bentar ya, bentar gitu. Lari udah tuh untuk kembaliin satu gantungan kunci itu. Saking takutnya bahwa benda itu bukan benda yang halal untuknya gitu. Jadi begitulah ya teman-teman, berhati-hati ya dengan penggunaan harta yang bukan harta kita gitu. Termasuk tadi pertanyaannya adalah dari mana hartanya kau peroleh dan kemana kau belanjakan dan tubuhnya untuk apa kau pakai gitu. Jadi intinya teman-teman semua yang ingin sampaikan adalah sungguh setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah Allah berikan. Dan manusia akan menyesali apa-apa yang dia lakukan selama di dunia. Nanti di hari akhir Allah kasih lihat nih, jam segini detik ini kamu melakukan itu nih. Jam segini detik ini tempat ini kamu melakukan ini gitu. Teman-teman lihat surah Al-Fajr ayat 21 sampai 24. Ayat 21 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya kan? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji ayauma idzin bijahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Al-Fajr 21-22. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut, apabila bumi dibenturkan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak lagi berguna baginya. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Dia menyesal dan mengatakan, ya Allah, seandainya di dunia kemarin ya Allah, aku lakukan kebaikan-kebaikan ya Allah gitu. Ya, jadi Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan ayat ini bahwa nggak cuma orang kafir aja atau orang non muslim aja yang mengatakan hal begitu, sama orang muslim juga. Pada saat itu mereka menyesali, kenapa saat itu saya melakukan itu? Kenapa pada saat itu saya tergoda untuk melakukannya? Gitu teman-teman semua. Jadi umum nasihat untuk diri umum sendiri, ukir cerita hidupmu dalam keadaan yang terang gitu, dalam keadaan yang bersih gitu. Setiap orang punya masa lalunya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, punya kehidupan yang kelamnya masing-masing, punya. Tapi momentum Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah bantu menjadi orang lebih taat, menjadi orang lebih baik. Mau istiqomah lagi dengan Qur'annya, mau istiqomah lagi dengan tahajudnya, mau khusyuk lagi doanya, mau lembut hatinya gitu, minta sama Allah SWT. Nah sekarang mau ingin menyampaikan adalah bagaimana cara kita bisa mengevaluasi diri kita, introspeksi diri. Kalau mau jadi orang baik, itu harus introspeksi dulu, supaya tahu kesalahannya ada di mana, apa yang harus saya lakukan gitu. Bagaimana caranya kita introspeksi diri, bagaimana caranya kita mengevaluasi diri, bagaimana caranya kita menghisap diri, menghitung-hitung diri. Jadi hari-hari itu sibuk, bukan sibuk cari-cari kesalahan orang lain, tapi sibuk tentang diri sendiri. Bagaimana cara kita jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari? Pertama, jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Seseorang bisa berubah, seseorang bisa jadi lebih baik, kita bisa mengintrospeksi diri kita kalau ada orang yang nasihatin kita.
kalau ada orang yang memberikan masukan kepada kita. Gitu teman-teman semua. Jadi jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Em, Uma tadi cerita ya di Zoom sebelumnya, Kak. Sebelum ini Uma ada ceramah tadi. Uma cerita bahwa Uma juga manusia biasa ya, pernah sedih, pernah nggak tahu harus ngapain gitu. Akhirnya Uma minta nasihat sama teman Uma. Nasihatin saya dong, saya harus gimana gitu. Beliau kasih ayat, kasih Quran, kasih hadis. Terus Uma bilang, iya saya udah tahu sih ayat itu, saya udah tahu hadis itu, saya udah tahu ayat itu, saya udah tahu hadis itu, saya udah tahu kisah itu gitu. Semua yang dia omongin Uma tahu gitu. Sampai akhirnya dia bilang, oke, coba aja puasa. Jadi di antara 3 jam ngobrol, ketika dia bilang coba aja puasa. Nah itu menurut Uma nasihat terdahsyat yang Uma dapatkan gitu. Puasa melatih jiwa kita lebih tenang, puasa membuat kita nggak mau marah-marah, puasa kita membuat kita ridho akan takdir Allah, puasa membuat kita jadi nggak mau melakukan maksiat, puasa membuat kita lebih khusyuk, puasa. Jadi akhirnya nasihat yang itu akhirnya sangat berharga dalam kehidupan umat. Jadi kalau kita mau jadi orang yang lebih baik teman-teman semua, jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Jangan menutup diri dari saran-saran orang lain, bahkan dari orang yang lebih kecil dibanding dengan kita. Uma sering dinasehatin sama anak Uma Ibrahim ya. Uma, Uma ini kalau lagi tidur, mau tidur, baca doa dulu gitu. Kadang-kadang Uma tidur langsung langsung tidur aja gitu. Kan udah diingetin, Rasulullah udah ngasih tahu sebelum tidur itu baca dulu selain Al-Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad gitu. Baca trikul gitu. Baca ayat kursi, kemudian ditiupkan diusap ke seluruh tubuh. Itu anak-anak yang nasehatin teman-teman semua. Atau anak-anak Uma nasehatin Uma, jangan marah-marah. Kan Uma bisa bicaranya baik-baik gitu. Jadi kadang-kadang kita dapat nasihat dari orang yang lebih kecil dibanding dengan kita, atau mungkin orang eh, yang kita nggak kaget mendapatkan nasihat dari mereka. Kalau mau jadi orang yang baik, lihat siapa yang ngomong teman-teman semua. Bukan lihat dari orangnya, tapi lihat siapa yang bicara gitu. Kita bisa dapat nasihat banyak dari siapapun. Gitu ya. Jadi kalau mau jadi orang yang baik, tidak menutup diri dari nasihat-nasihat orang lain. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu memiliki kedudukan yang tinggi ya. Tapi pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu suka untuk memberikan masukan demi masukan. Ya, beberapa kali Sayyidina Abu Bakar menolak usulan-usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Namun Sayyidina Umar bin Khattab terus memberikan masukan, nasihat dan sebagainya. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Umar senantiasa membujukku untuk mengevaluasi pendapatku dalam permasalahan hingga Allah melapangkan hatiku. Dan aku pun berpendapat bersama-sama dengan Umar, sama dengan Sayyidina Umar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mudah terima nasihat teman-teman semua. Dari orang tuamu, dari gurumu, dari teman-temanmu, bahkan dari orang yang gak kau expect. Kadang-kadang mereka memberikan nasihat. Gitu. Kadang-kadang dari musuhmu, dari orang yang benci kepadamu. Jadi kita bersyukur kita punya haters. Kalau teman-teman punya haters, bersyukur. Karena haters itu adalah orang yang sangat peduli kepadamu. Dia mengkoreksi kan setiap apa yang terjadi pada dirimu. Alhamdulillah ada orang yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Padahal dia nggak tahu bahwa kita lebih buruk dari apa yang dia sangkakan. Dosa kita lebih banyak dari apa yang dia sangkakan. Dari apa yang dia katakan tuh dosa kita lebih banyak. Tapi Allah tutup aib. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang mengatakan, ada yang nggak suka sama aku, ada yang benci sama aku, ada yang dengki sama aku, ada yang fitnah aku. Alhamdulillah. Dia mengkoreksi tindakan-tindakan kita yang mungkin aja memang salah selama bertahun-tahun ini. Berikutnya. Kedua, bagaimana cara engkau menjadi orang yang lebih baik? Gak ada cara lain. Harus cari teman yang baik. Cari teman yang soleh. Cari teman yang soleh teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Teman yang baik itu akan ngingetin pada kebaikan. Rasulullah mengatakan begini. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya kalau aku lupa ingetin aku ya gitu. Ya jadi kalau bergaul dengan orang-orang saleh itu kita bisa dapat budaya saling nasihat menasehati teman-teman semua. Contoh, Uma ini di kelas ini lagi istirahat, itu semuanya Quran lagi, Quran lagi, Quran lagi. Kalau enggak, simakin dong Quran aku gitu. Kalau lagi istirahat kuliah tuh. Atau tiba-tiba ada yang di pojokan lagi ngafalin Quran gitu. Akhirnya kan kita jadi malu sendiri gitu. Waduh, teman-temannya semuanya Quran. Masa aku kebanyakan ngobrol ke sana kemari gitu. Jadi ngobrolnya jadi terbatas. Ngobrol untuk hal-hal yang penting. Susahnya balik Quran lagi, balik Quran lagi. Syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul tilawah. Kurangi pembicaraan yang nggak penting. Kurangi kegiatan-kegiatan yang nggak penting. Kumpul-kumpul yang nggak penting. Sibuk dengan Quran. Syahrul tilawah, syahrul Quran. Jadi balik lagi untuk menjadi orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang saleh supaya terciprat, tertanam perilaku yang baiknya mereka untuk kita. Mereka itu cermin ya, cermin bagi diri kita sehingga mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, jika Allah menghendaki kebaikan
kebaikan bagi diri seorang pemimpin, maka Allah akan memberinya seorang pendamping atau pembantu yang jujur dalam mengingatkan jika dirinya lalai dan membantu jika dirinya ingat. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi dirimu, maka Allah akan memberikan engkau pendamping atau sahabat atau teman yang akan mengingatkanmu jika engkau lalai dan akan membantumu. Ya, maka bersyukurlah kalau bertemu dengan teman-teman soleh kayak gitu. Ya, bersyukur kalau ketemu sama teman-teman yang soleh. Nggak semua orang tuh. Ada orang mengatakan begini, dosa-dosa dia, udahlah urusan-urusan dia, dia juga udah gede kok, ngapain aku ingat-ingatin? Salah. Islam itu adalah agama nasihat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman beramal soleh saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Jadi nggak salah tuh kalau kita bergaul sama orang, dia bilang, udahlah, udah sama-sama gede ini, yang bikin dosa dia yang bertanggung jawab sama Allah. Dia nggak peduli, dia nggak sayang padamu. Tapi kalau engkau berteman dengan orang-orang salih, dia akan ngingetin engkau walaupun tanpa menggurui, dia akan ngingetin dirimu. Gitu ya teman-teman semua. Dan ketiga, bagaimana caranya untuk menjadi diri yang lebih baik? Menyendiri. Di antara 24 jammu itu engkau harus ada waktu sendiri untuk muhasabah. Sendiri untuk muhasabah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisap dan berhiaslah dengan amal solih pada hari yang akan di pagelaran agung ya, yang akan ditunjukkan pada hari kiamat kelak, yang akan bermanfaat untuk hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi ada waktu dalam satu hari teman-teman diem di atas sejadah, teman-teman ngerenungin. Ya Allah, hari ini berkata kasar pada orang tua. Ya Allah, hari ini mengatakan kata-kata yang menyakiti hati seseorang. Ya Allah, hari ini aku marah ya Allah, penuh dengan kebencian, marah dan dendam ya Allah. Jadi introspeksi diri teman-teman semua. Teman-teman tahu kan sebuah kisah yang sangat terkenal. Kisahnya berbunyi begini. Kata Rasulullah bergabung bersama dengan para sahabat. Kata Rasulullah, dia penghuni surga. Hari kedua Rasulullah bilang, dia penghuni surga. Hari ketiga Rasulullah bilang, dia penghuni surga. Sampai seorang sahabat penasaran, siapa dia? Kenapa Rasulullah bilang dia penghuni surga? Akhirnya Rasulullah, seorang sahabat Rasul, nginep di rumah orang itu. Ternyata ibadahnya biasa-biasa aja, ngerjain yang wajib-wajib aja. Tapi ternyata ada satu kebiasaan yang dia lakukan, yang nggak semua orang lakukan. Yaitu sebelum dia tidur, dia katakan, ya Allah, aku meminta ampun atas semua kesalahanku dan aku memaafkan semua kesalahan orang yang pernah menyakiti hatiku. Jadi hatinya damai, tenang, bersih, bersih hatinya. Gak ada marah, dendam, iri, dengki, benci, gak ada. Bersih hatinya. Ya. Kemudian dia mengkoreksi seharian ini aku berbuat salah pada ini, pada itu. Aku gak menepati janji. Dia mengkoreksi dirinya. Sehingga dia tidur dalam keadaan hati yang bersih dan bangun dalam keadaan yang sudah bersemangat untuk melakukan amal kebaikan. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, koreksi dirimu sebelum kalian dihisap. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, cari kesalahan dirimu sendiri. Ya, di riwayat lain dikatakan hamba tidak dikatakan bertakwa hingga seorang hamba tidak dikatakan bertakwa hingga dia mengkoreksi dirinya sebagaimana dia mengkoreksi rekannya. Ya, seorang hamba tidak dikatakan bertakwa sehingga dia mengkoreksi dirinya sebagaimana dia mengkoreksi temannya. Pandai kita mengkoreksi orang lain. Pandai kita nyari kesalahan orang lain. Padahal diri kita sendiri jauh lebih banyak kesalahan dibanding dengan orang lain tersebut. Apa sih manfaat kita muhasabah diri, manfaat kita mengintrospeksi diri? Ya, kalau teman-teman punya kebiasaan tiap hari, kan menjadi orang lebih baik nih. Tiap hari mengkoreksi diri. Apa manfaat kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri? Pertama, musibah terangkat dan hisab akan diringankan. Sebelum kita dihisab, kita hisab dulu, hitung-hitung dulu. Aduh, kesalahanku yang ini. Ternyata manfaatnya adalah musibah-musibah terangkat dan hisab akan diringankan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Sesungguhnya perhitungan pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghitung dirinya pada saat dia hidup di dunia. Ya, maka introspeksi diri malam-malam, mikirin ya Allah hari ini aku berbuat ini, berbuat itu ya Allah gitu. Introspeksi diri. Ya. Berikutnya teman-teman semua, apa sih manfaat ya? Tadi kita sudah bahas cara-caranya. Nah, sekarang kita bahas manfaatnya. Manfaatnya kalau kita menjadi orang yang memang suka mengkoreksi diri itu apa? Kita punya hubungan yang baik di antara sesama manusia. Ada orang begini teman-teman semua. Pernah nggak punya cerita atau punya kisah? Kalau kita ngingetin orang, dia bilang gini, ya ini watak saya memang begini. Ya saya nggak bisa berubah, emang kayak gini. Dia orang yang nggak mau berubah. Dia orang yang nggak mau dengar nasihat. Atau kita sendiri, ya saya mau begini. Terima enggak ya udah gitu. Watak saya memang kayak gini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang begitu. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang begitu.
Gak ada keinginan yang mau berubah, teman-teman semua. Padahal kita sudah tahu sama-sama bahwa orang terbaik itu adalah orang yang hari-harinya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kalau kita berintrospeksi diri, maka maka kita punya hubungan yang baik antar sesama manusia. Gitu, teman-teman semua. Kita punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi perlu orang-orang yang nasihatin itu perlu. Haters itu perlu dalam kehidupan kita. Orang yang iri dengki, orang yang ngata-ngatain itu perlu. Kadang-kadang kita perlu lisan yang mereka untuk ngingetin kita. Kalau orang-orang yang sayang mungkin ya ada yang ngingetin, ada yang muji-muji gitu. Tapi orang-orang yang ini perlu nih. Maka bersyukur kalau teman-teman punya haters. Nabi Muhammad punya haters. Semua orang punya haters. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak suka dan dia ngatain macam-macam, alhamdulillah jadi ladang kita untuk introspeksi diri. Mungkin apa yang dia bilang ada benarnya juga. Yang membuat kita jadi introspeksi diri. Nah, manfaat dari introspeksi diri adalah kita akan punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Dan di kedua hari tersebut seluruh hamba diampuni, kecuali mereka yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan bagi orang yang masih bermusuhan, tangguhkan, tunda ampunan bagi keduanya sampai mereka berdamai. Jadi kadang-kadang kita ini masih bermasalah sama orang ya. Bahkan ini mau Ramadan masih punya masalah sama orang, masih belum maaf-maafan, masih bermusuhan. Kata Allah SWT, tunda ampunan bagi orang-orang ini sampai mereka berdamai. Nah, kita mau momentum Ramadan, syahrul tarbiyah, syahrul pendidikan, kita mau jadi orang yang punya hati yang bersih dan punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kemudian, kita terbiasa untuk introspeksi diri dalam rangka memperbaiki diri. Kita terbebas dari sifat munafik, sifat nifak. Teman-teman harus meluangkan waktu tiap hari bermuhasabah, introspeksi diri, merenung. Aku tuh ngapain sih selama bertahun-tahun ini? Hari ini tuh aku buat dosa apa sih? Kalau teman-teman lakukan itu, teman-teman terhindar dari sifat nifak, dari sifat yang munafik. Seorang ulama mengatakan, tidaklah diriku membandingkan antara ucapan dan perbuatanku, melainkan aku khawatir jika ternyata diriku adalah salah seorang pendusta. Apa yang aku ucapin gak sesuai dengan apa yang aku lakukan. Aku khawatir diriku ini pendusta. Kemudian dikatakan lagi, ulama lain mengatakan, aku menjumpai, yang orang soleh berikutnya yang mengatakan, aku menjumpai 30 sahabat Nabi. Mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas diri mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa keimanannya seperti keimanan Jibril atau Mikail. Padahal mereka orang soleh. Tapi tiap hari mereka ketakutan, ya, khawatir diri mereka munafik. Kumpul sama orang-orang soleh, tapi di waktu bersamaan nanti dalam kesendirian buat dosa. Khawatir menjadi orang-orang yang munafik. Dikatakan mereka khawatir karena telah memiliki umur yang panjang, dan mereka melihat berbagai kejadian yang tidak mereka ketahui dan mereka tidak mampu ingkari, sehingga mereka khawatir jika mereka menjadi seorang penjilat dengan sikap diamnya misalnya. Intinya, ketika teman-teman berintrospeksi diri, teman-teman mikir, aku munafik gak ya gitu. Jujur sama diri sendiri, aku ini munafik gak ya? Jangan-jangan aku orang munafik nih. Apa yang aku omongin gak sesuai dengan apa yang aku lakukan. Jangan-jangan aku munafik nih. Hari ini ngumpul sama orang-orang soleh, malam buat maksiat ketika masa kesendirian. Gitu. Jadi intinya adalah kalau mau jadi orang yang lebih baik nasihat buat diri sendiri, seorang muslim sepatutnya mengakui bahwa dirinya berdosa, dirinya penuh salah, dirinya pernah berbuat maksiat, dan pengakuan dosa ini adalah menjadikan dia introspeksi diri dan menjadikan dia bertobat dari kesalahan-kesalahannya, insya Allah. Bulan suci Ramadan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan.